Bu Zuni. Waalaikumsalam, Bu Asih. Ada apa ini? Tumben-tumben. Pagi-pagi kok sudah ngajak diskusi? Ini Bu Zuni, ada hal yang mau saya sharingkan dengan Bu Zuni. Kira-kira pagi ini Bu Zuni ada waktu longgar mboten nggih? Alhamdulillah Bu Asih, kita tidak janjian dulu. Namun pagi ini saya kebetulan tidak ada jam. Kebetulan nanti saya jam 9 itu ada undangan ke Dinas Pendidikan. Mungkin ada hal yang mau dibicarakan Bu Asih? Kok sepertinya agak penting ini. Langsung ke ruangan saya. Iya, begini Bu Zuni, saya merasa bingung karena saya yang kebetulan mendapat amanah sebagai pelatih upacara. Ada kendala saat melatih upacara bendera. Ini kan upacara bergiliran antar kelas. Setiap hari Senin, juga hari-hari khusus atau hari-hari besar begitu Bu Zuni. Oh, jadi begitu. Bu Asih mendapat amanah menjadi pelatih upacara. Namun Bu Asih masih masih ada kendala melatih upacara setiap hari Senin dan hari khusus yang kelasnya bergiliran. Begitukah Bu Asih? Betul sekali Bu Zuni, seperti itu. Baik, kira-kira nih tujuan Bu Asih tentang percakapan atau sharing kita pada kesempatan pagi hari ini seperti apa? Nah, saya ingin meminta masukan dan gambaran dari Bu Zuni ya tentang problematika yang sedang saya alami ini terkait petugas upacara. Jadi gini Bu Zuni, saat saya bersama wali kelas itu kan menawarkan kepada anak-anak untuk menjadi petugas upacara. Nah, ternyata anak-anak itu hampir sebagian besar gitu ya masih harus dipaksa, tidak berdasarkan keikhlasan sendiri. Jadi kurang percaya diri gitu Bu Zuni, katanya takut, malu, tidak bisa dan berbagai alasan lainnya. Jadi harapannya Bu Asih itu anak-anak menjadi petugas upacara tanpa dipaksa lagi, tapi dengan sukarela, ikhlas untuk menjadi petugas upacara. Begitukah Bu Asih? Betul Bu Zuni, harapan saya seperti itu. Jadi tidak usah dipaksa, tidak usah harus disuruh-suruh, itu ikhlas mau menawarkan diri sendiri begitu Bu Zuni. Baik, Bu Asih mungkin tadi mengatakan ya Bu Asih bahwa anak-anak itu harus dipaksa. Kemudian tidak dengan sukarela sebagai petugas upacara. Kalau harapan dari Bu Asih sendiri terkait dengan petugas upacara yang bergiliran tiap kelas itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan secara detail Bu Asih. Nah, saya itu berharapnya anak-anak itu ikhlas, sukarela, dengan kesadaran sendiri, bersedia, bahkan menawarkan dirinya untuk menjadi petugas upacara sesuai dengan bidang atau bagian-bagian mana yang paling dikuasai atau sesuai dengan passionnya anak-anak begitu, tanpa harus dipaksa-paksa, baik oleh saya atau wali kelas dan juga oleh pelatih yang lain begitu Bu Zuni. Baik, jadi harapannya anak tidak hanya tidak dipaksa, tidak hanya ikhlas, namun anak juga mau menawarkan diri menjadi petugas upacara sesuai dengan bidang atau skill yang dikuasai anak, misalnya sebagai MC atau sebagai pemimpin, begitu ya Bu Asih ya? Tanpa dipaksa Bu Asih dan wali kelas, begitukah? Betul sekali, tanpa dipaksa mereka mau menawarkan dirinya sendiri. Iya. Kira-kira ini Bu Asih, mungkin ada nggak kendala atau hambatan yang dialami siswa? Kenapa mereka harus dipaksa oleh Bu Asih ataupun wali kelas untuk menjadi petugas upacara? Kendalanya apa kira-kira? Nah, kalau yang saya temui ketika ngobrol dengan anak-anak itu merasa malu, tidak percaya diri, takut melakukan kesalahan saat bertugas. Sepertinya faktor itu Bu, kalau saya lihat berdasarkan jawabannya anak-anak. Baik Bu, kira-kira Bu Asih sendiri nih, ada nggak upaya yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam mengatasi hambatan atau masalah yang dialami oleh anak-anak tersebut? Nah, saya akan berkolaborasi ya, bersinergi dengan wali kelas dan juga pelatih upacara yang lain. Karena ini kebetulan pelatihnya itu kan ada 3 Bu Zuni, agar bisa memotivasi dan memberikan semangat
kepada setiap anak di kelasnya agar tidak malu dan selalu meyakinkan kepada mereka bahwa kita dari pelatih, kebetulan yang latih itu saya bersama-sama dengan Pak Ivan sama Pak Supri ya satunya, pasti akan melatih secara maksimal. Harapannya agar anak-anak itu benar-benar siap dalam melaksanakan tugasnya. Jadi mereka tidak usah khawatir, takutnya nanti salah dan sebagainya. Kita pelatih akan berusaha semaksimal mungkin. Nah itu yang saya kira akan kita yakinkan kepada anak-anak begitu Bu Zuni. Berarti ini Bu Asih sudah ada solusi nih, hebat itu. Tahu masalahnya namun solusinya udah ini ya, udah ada perencanaan. Bu Asih sudah mau berkolaborasi dengan wali kelas karena memang wali kelas itu yang mengetahui ini ya Bu Asih apa detailnya perkembangan karakter setiap anaknya ya mungkin ya. Kemudian nanti akan berkolaborasi dengan Pak Supri, Pak Ivan gitu untuk mengoptimalkan pelatihannya kepada anak-anak. Udah hebat itu Bu, hebat. Apakah masih ada kira-kira hambatan lagi setelah Ibu melaksanakan solusi itu? Masih ada nggak hambatan? Hambatannya masih tetap ada Bu Zuni. Jadi ada anak yang benar-benar tetap merasa takut walaupun kita sudah berusaha memotivasi, meyakinkan, mereka masih tetap merasa takut ini Bu, beberapa anak untuk bisa menjadi tugas upacara. Gitu Bu Yuni. Itu takutnya beda dengan anak-anak yang lain begitu Bu? Agak takut sekali gitu. Iya, kalau saya sih berpikir takutnya itu mungkin belum pernah tampil saja sih Bu Yuni. Jadi kayak mungkin ketakutan campur malu gitu, kayak ya takut dilihatin banyak orang, takut salah seperti itu Bu Yuni. Baik, berarti itu ya mungkin hambatannya itu mungkin untuk anak-anak yang belum pernah tampil gitu aja ya Bun. Iya, yang paling kelihatan bagi anak-anak yang belum tampil, betul sekali Bu Zuri. Mungkin ada strategi atau langkah yang disiapkan oleh Bu Asih terhadap anak-anak yang seperti ini Bun, yang mungkin belum pernah tampil begitu, biar dia berani untuk menjadi petugas upacara. Nah ini hasil diskusi saya dengan Bapak pelatih yang lain ya Pak Ivan, Pak Supri, juga dengan saya sharing juga dengan wali kelas. Ini kami mencoba mengambil solusi lain yang kita rencanakan, yaitu mendampingi anak-anak saat mereka menjadi petugas di upacara tersebut. Terutama untuk petugas-petugas yang memungkinkan Bu bagi saya untuk bisa mendampingi, seperti MC, mungkin yang baca-baca, mungkin saya bisa di belakangnya, walaupun saya dalam posisi tidak membantu, tapi mungkin keberadaan saya di situ membuat dia merasa tenang begitu Bu. Jadi rasanya itu, kalaupun seandainya kok ada kesalahan-kesalahan sedikit, merasa tenang, mungkin ada saya begitu di belakangnya gitu Bu. Hebat Bu Asih. Berarti nanti Bu Asih atau sama Pak Supri, Pak Ivan itu langsung mendampingi anak yang memungkinkan untuk didampingi saat menjadi petugas begitu ya Bu Asih ya, kalau tidak salah. Iya, mungkin kita bagi-bagi posisi sih, ada yang di area deket baca-baca, ada yang di area MC, ada yang di area deket paduan suara begitu Bu. Artinya tetap tidak mengganggu itu ya Bun, jalannya upacara. Wah, hebat sekali itu triknya. Iya, udah ditingkatkan lagi nih. Iya, jadi kita posisi itu sebenarnya tidak ngapa-ngapain, kita tuh hanya berjaga dan menenangkan anak saja begitu. Jadi betul sekali. Ya, tidak mengganggu mereka saat bertugas begitu. Iya, memberikan ketenangan kepada anak begitu ya Bu. Betul sekali Bu Duni. Selain trik tersebut, Bu, mungkin masih ada lagi solusi yang akan Bu Asih lakukan? Nah, ini saya bersama dengan pelatih lain berusaha melakukan pendampingan individu Bu Zuni untuk memberikan motivasi dan support bagi anak-anak yang benar-benar merasa takut. Ini beberapa anak yang seperti tadi saya ceritakan ke Bu Zuni, terutama anak-anak yang belum pernah tampil atau tampil pertama dalam tugas upacara itu Bu. Nah, kita memberikan motivasi atau pendampingan individu di belakang ya Bu, maksudnya kita ajak sharing, ngobrol biar mereka lebih punya keberanian untuk tampil begitu Bu Zuni. Luar biasa ini, komplit sekali trik langkah yang akan dilakukan oleh Bu Asih. Semakin menemukan masalah, semakin ditingkatkan kadarnya. Itu sudah luar biasa, komplit sekali. Jadi setelah melakukan pendampingan saat
ini saat menjadi petugas upacara, Bu Asih juga akan melakukan pendampingan individu kepada anak-anak yang khusus tadi ya Bun, yang belum pernah tampil begitu, biar anak-anak itu ada percaya dirinya muncul, merasa tenang karena didampingi oleh Bu Asih dan pelatih yang lain. Harapannya anak-anak tidak hanya tidak dipaksa lagi, namun malah menawarkan dirinya untuk menjadi petugas upacara sesuai dengan bidangnya. Begitu ya Bu Asih ya? Betul sekali Bu Zuni. Jadi harapan saya ke depan, anak-anak itu bisa semakin percaya diri, berani tampil, tidak harus dipaksa-paksa. Syukur-syukur mereka justru menawarkan diri. Bu Asih, saya pengen jadi petugas sebagai pembaca UD, saya sebagai presiden, seperti itu Bu Zuni. Ya Allah, luar biasa sekali. Ya, saya yakin karena solusi yang sudah direncanakan oleh Bu Asih ini komplit begitu ya, melibatkan wali murid, melibatkan wali kelas, melibatkan kepala sekolah, melibatkan pelatih-pelatih yang lain, memberikan pendampingan saat bertugas menjadi petugas upacara, kemudian pendampingan individu. Saya yakin besok yang menjadi kendalanya Bu Asih ini akan bisa terpecahkan. Luar biasa Bu Asih. Iya Bu Zuni, bismillah, semoga kedepannya nanti bisa lebih berhasil lagi ya, anak-anak bisa lebih percaya diri begitu Bu Zuni. Iya, kira-kira Bu Asih butuh berapa lama ini tahapan untuk mau merealisasikan rencana aksi Bu Asih ini? Nah ini karena memang petugas upacara itu kan bergiliran ya Bu Zuni, masing-masing kelas itu kan tentu berbeda karakternya ya. Kelas 8A dengan 8B berbeda, mungkin 8A yang takut hanya 1-2, 8B mungkin lebih banyak dan seterusnya. Ini mungkin saya membutuhkan waktu hampir kurang lebih mungkin sebulan sambil saya memantau masing-masing kelas yang nanti persiapan akan bertugas begitu Bu. Nah nanti mungkin kalau minggu depan Bu Zuni ada waktu atau 2 minggu lagi mungkin saya perlu sharing-sharing lagi sama Bu Zuni. Kira-kira saya seperti apa gitu Bu. Dengan senang hati Bu Asih, kalau waktu kita longgar nanti kita bincang-bincang lagi seminggu depan begitu. Kira-kira Bu Asih dari amanah penjenengan melatih upacara ini, kalau misalkan dibuat skala 1 sampai 10, kira-kira capaian sekarang itu ada di grade berapa? Kemudian Bu Asih mau meningkatkan sampai grade berapa? Kalau feeling saya ya Bu, atau yang saya rasakan mungkin saat ini saya ada di grade 6 ya Bu ya, separuh lebih sebenarnya. Tapi saya berharap nanti bisa ditingkatkan di grade yang tertinggi Bu Zuni, di angka 10 begitu harapannya ke depannya ya, bisa mencapai angka yang tertinggi seperti itu. Luar biasa. Oke, saya yakin Bu Asih nanti bersama pelatih yang lainnya nanti bisa mencapai tujuan sampai grade 10 itu begitu. Sehat selalu untuk Bu Asih dan bapak-bapak pelatih lainnya. Kira-kira ini Bu Asih perasaan Bu Asih gimana ini? Setelah kita bincang-bincang ngobrol santai pada kesempatan pagi hari ini, kira-kira bagaimana ini? Yang jelas saya merasa lebih tenang ya Bu Zuni, merasa lebih plong. Selama ini saya simpan gitu ya, cuman ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak pelatih itu. Saya belum sharing dengan yang sama-sama perempuan ya Bu ya. Ya, lalu saya sharingkan sama Bu Zuni nih. Alhamdulillah saya merasa lebih plong. Semakin yakin saya bahwa saya akan bisa mengatasi hambatan atau kendala-kendala yang saya rasakan selama ini dalam membimbing, mendampingi anak-anak menjadi petugas upacara begitu Bu Zuni. Masya Allah, saya juga senang Bu Asih percaya sama saya, dan saya yakin dengan banyaknya trik yang akan diterapkan oleh Bu Asih, saya yakin nanti harapan Bu Asih nanti akan terwujud nanti ke grade 10. Anak-anak menawarkan diri menjadi petugas upacara sesuai dengan bidangnya. Masih ada lagi hal yang mau kita diskusikan Bu Asih? Mungkin sementara ini cukup dulu Bu Zuni, nanti mungkin lain waktu saya sharing lagi dengan Bu Zuni apakah masih ada kendala atau sudah ada progres yang bagus. Nanti mungkin saya akan sharing lagi kalau Bu Yuni ada waktu juga. Begitu Bu Yuni. Untuk yang hari ini mungkin sharing dari saya cukup dulu.
nanti sambil saya mencoba untuk terus melaksanakan solusi-solusi yang saya siapkan begitu Bu Zuni. Baik Bu Asih, selamat melaksanakan rencana aksinya. Sehat selalu untuk kita Bu Asih. Kita akhiri, saya mau ke dinas ini. Oh iya, baik Bu Zuni, sekali lagi terima kasih banyak Bu Zuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Asih. Kita lanjut ke sesi kedua Bu Asih. Baik, monggo Bu Zuni memulai. Baik, Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Zuni. Ada apa ini kok siang-siang tumben ngajak bincang-bincang berduaan begini Bu Zuni? Iya Bu, saya ini kepalanya terasa penuh begitu. Saya ingin minta pencerahan dari Bu Asih ini. Saya bingung sekali dengan situasi yang saya rasakan saat ini. Dengan senang hati Bu Zuni, sekiranya ada hal apa yang bisa kita bicarakan kok. Saya lihat Bu Zuni memang agak bingung akhir-akhir ini, seperti ada problematika yang disembunyikan begitu Bu Zuni. Betul Bu Asih. Jadi gini Bu Asih, tugas kita di sekolah ini kan sangat luar biasa begitu nggih. Saya itu merasakan kesulitan membagi waktu begitu, kemudian saya semakin bingung karena 2 tahun yang lalu itu di kecamatan Widian saya itu ada seleksi guru prestasi. Kebetulan saya menjadi peringkat 2 dan ternyata waktu cepat berlalu. Acara di sekolah kita sangat kredit seperti ini, saya harus menjadi guru prestasi untuk maju di tingkat Kabupaten Sleman. Sedangkan saya itu merasa saya ini kurang persiapan banget. Bahkan setelah melihat nama-nama ini prestator dari kecamatan lain sebanyak 17 kecamatan, saya itu kok merasa minder ya Bu. Saya itu. Baik, jadi Bu Zuni itu merasa minder karena merasa tidak siap untuk maju sebagai kandidat gitu nggih dari kecamatan Ibu nggih untuk menjadi guru prestasi di tingkat kabupaten gitu nggih Bu Zuni. Betul Bu Asih. Karena setelah melihat nama-nama saingan atau kompetitornya dari kecamatan lain, Bu Zuni menganggap mereka tuh jauh lebih hebat dari Bu Zuni begitu nggih. Jadi merasa ada takut duluan atau maksudnya minder duluan gitu nggih Bu Zuni. Iya Bu Asih, betul sekali. Mereka itu namanya muncul gitu, mereka itu saya anggapnya mereka itu lebih pintar, lebih ini. Aduh, kok ada rasa minder ya Bu Asih, gimana ini bahasa saya harus bagaimana? Baik, kira-kira nih Bu, mungkin saya boleh tahu tujuan Bu Zuni dari bincang-bincang kita pada siang hari ini kira-kira apa sih Bu Zuni? Saya gini Bu Asih, saya ingin dapat pencerahan dari Bu Asih bagaimana cara saya untuk mengurangi rasa minder ini dan bisa mengikuti lomba guru prestasi dengan hasil yang memuaskan. Saya minta saran dari Bu Asih, seperti apa ya Bu? Baik Bu Zuni, wah luar biasa ya Bu Zuni. Bu Zuni mau mengurangi rasa minder dan mendapatkan hasil yang optimal tentunya nggih Bu Zuni di lomba prestasi tingkat kabupaten ini nggih. Iya Bu. Nah tadi Bu Zuni kan mengatakan bahwa saingannya itu lebih hebat ya, lebih wow gitu ya dari kecamatan-kecamatan lain. Bu Zuni menilai mereka itu lebih hebat dari Bu Zuni. Dari faktor mana sih Bu Yuni kalau boleh saya tahu kok Bu Yuni bisa mengatakan seperti itu? Saya itu melihat nama-nama yang dimunculkan itu semuanya itu menjadi ini Bu, teman-teman guru TK yang mereka itu memang orang-orang atau guru-guru hebat unggulannya dari kecamatan masing-masing Bu. Saya tahu benar mereka itu gitu, mereka itu unggulannya dari kecamatannya Bu. Oh iya, ini kan di Kabupaten Sleman ini ada 17 kecamatan ya Bu ya, dari wakil masing-masing kecamatan ini menurut Bu Zuni itu unggulannya ya dari masing-masing kecamatan begitu nggih? Betul Bu Asih. Betul. Betul, kemudian hambatan yang saya alami saat ini Bu Asih, saya itu kesulitan membagi waktu Ibu. Pekerjaan di sekolah awal tahun ini sangat padat. Saya juga belum bisa menemukan bukti fisik terkait dengan sertifikat pengembangan diri. Contohnya diklat, seminar, workshop itu tersebar di mana-mana Bu Asih. Pada intinya persiapan saya ini masih jauh dari juknis yang sudah saya terima karena seminggu yang lalu itu juknis untuk guru prestasi ini sudah saya terima, itu juknisnya luar biasa Bu Asih, juknisnya.
Oke, baik Bu Zuni. Bu Zuni merasa kesulitan nggih dalam membagi waktu atau manajemen waktu di awal tahun ini nggih, dan masih jauh dari juknis, beberapa bukti fisik juga belum bisa ditemukan ya, yang mungkin Bu Zuni rasa itu sangat diperlukan untuk menunjang dalam lomba guru prestasi ini ya Bu ya? Betul sekali Bu Asih, rasanya saya itu karena merasa belum siap, itu akhirnya minder. Apa saya sebaiknya mengundurkan diri aja ya Bu Asih? Aduh sayang sekali Bu, apa tidak sayang itu, karena kesempatan ini kan kesempatan yang sangat bagus sekali untuk mengembangkan diri dan tidak semua orang itu bisa mendapatkannya. Mungkin ada rencana agar Bu Zuni bisa menjalankan tugas di sekolah ini dan juga bisa menyiapkan sebagai lomba guru berprestasi kabupaten ini, Bu Zuni ada rencana mungkin bagaimana trik-trik atau langkah yang akan dilakukan Bu Zuni? Gimana ya Bu Asih ya, saya itu jujur masih bingung, cuman secara garis besar apa ini pun saya itu sempat sih terlintas begitu karena bingung begitu, atau sebaiknya karena memang tugas di sekolah juga harus selesai, mungkin tugas sekolah itu saya laksanakan di jam-jam sekolah saja Bu, karena selama ini kalau misalkan pekerjaan di sekolah belum selesai kan saya bawa pulang, kemudian setelah saya pulang saya fokus mengerjakan pekerjaan sekolah di jam sekolah, saya pulang, saya akan pelan-pelan mengumpulkan bukti-bukti fisik terkait dengan yang diperlukan untuk guru prestasi, dan saya akan ini Bun, mulai belajar karena untuk guru prestasi itu kan ada tes tertulisnya juga Bu, jadi mungkin saya akan pelan-pelan mengawali mempersiapkan diri sesuai dengan juknis guru prestasi tersebut Bu Asih, seperti ini. Luar biasa, bagus sekali Bu Zuni, artinya dari diri Bu Zuni sendiri sudah ada motivasi begitu nggih, ada motivasi untuk mencoba mengatur waktu atau manajemen waktu. Nah mungkin Bu Zuni bisa menginventarisir ya, apa saja sih sebenarnya potensi dari Bu Zuni sendiri yang bisa disiapkan untuk kelengkapan lomba itu? Kalau melihat dari juknisnya Bu Asih, saya tahu perkembangan dunia pendidikan jenjang TK. Karena saya kebetulan rajin untuk baca-baca jurnal, lihat YouTube terkini kayak gitu, kemudian sering juga mengikuti giat pengembangan diri Bu Asih. Saya juga aktif di beberapa organisasi profesi. Kemudian ini yang luar biasa itu kepala sekolah saya dan teman-teman sejawat saya itu supportnya itu luar biasa Bu, manakala ada teman-teman yang mau mengembangkan diri, apalagi tahu saya menjadi kandidat dari Kecamatan Guru Prestasi ini, luar biasa push dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat saya Bu. Wah bagus itu Bu, Bu Zuni sudah mempunyai bekal dan support system dari sekolah yang sangat bagus itu. Nah kalau misalnya saya boleh tahu nih Bu, kira-kira jika dibuat grade ya, kesiapan Bu Zuni saat ini tuh di grade berapa? Dan kira-kira target yang ingin dicapai oleh Bu Zuni itu di grade berapa gitu Bu? Kalau misalnya grade-nya ya 1 sampai dengan 10 seperti itu Bu Zuni? Aduh, jadi malu ini Bu Asih saya. Mungkin kalau dibuat grade Bu, mungkin saya masih ada di grade 6 ini Bu Asih. 5 apa ya? 5, 6 begitu Bu Asih. Mungkin masih segitulah separuhnya karena memang saya masih kesulitan untuk menemukan bukti fisik. Kemudian kalau harapannya sih ya Bu, karena ini memang dari juknis kan luar biasa banyaknya. Kalau misalkan mundur juga sayang seperti yang dengan Bu Asih tadi, ya mau nggak mau tetap maju begitu Bu Asih. Harapannya sih tetap ada di grade tertinggi ya Bu, mungkin 9 atau mungkin bahkan 10 mungkin Bu, nanti optimal gitu menjadi juara 1. Luar biasa sekali Bu Zuni. Bu Zuni merasa saat ini masih di grade 5, antara 5 sampai 6 gitu nggih. Dan tujuannya atau harapannya Bu Zuni bisa mencapai grade 9 atau 10 begitu nggih, target tertingginya 10 gitu. Nah, kira-kira nih Bu, solusi atau rencana apa sih yang bisa Bu Zuni lakukan atau upayakan atau Ibu rencanakan untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Mungkin gini Bu, saya itu kan tetap butuh teman curhat begitu. Saya ini baru curhat dengan Bu Asih sebentar aja udah bebannya udah mulai berkurang. Mohon izinnya Bu Asih nanti sampai bulan September besok gitu, kalau misalkan saya
mau sharing, minta izinnya, manakala Bu Asih longgar nanti saya mau curhat lagi sama Bu Asih terkait dengan kesiapan untuk Gurpres ini. Kemudian terkait untuk ini Bun, tes tertulis dan wawancara, mungkin saya tetap akan mengupdate terkait dengan ilmu-ilmu pendidikan TK begitu Bu, mungkin melalui YouTube, mungkin melalui jurnal, dan ini beberapa video-video terkait dengan pendidikan saat ini begitu Bu, yang tergres gitu. Kemudian untuk portofolio Bu, saya akan ini mengoptimalkan terkait dengan bukti fisik yang selama ini masih tercecer di mana-mana, belum saya inventarisir begitu, dan giat-giat pendukung lainnya, misalkan saya jadi pengurus di beberapa organisasi profesi. Kemudian saya juga akan menyiapkan materi presentasi sebaik-baiknya, karena itu yang terakhir itu katanya itu presentasinya di hadapan kepala dinas sama semua pengawas tim dewan juri begitu Bu Asih. Jadi memang lumayan ini Bu, lumayan banyak yang harus disiapkan. Lumayan banyak ya. Tapi sudah luar biasa Bu Zuni, rencana aksi yang akan Bu Zuni lakukan itu sudah luar biasa, sudah terlihat sangat matang sekali ya, sudah disiapkan sedemikian rupa Bu Zuni. Jadi dengan senang hati saya siap Bu kalau sewaktu-waktu Bu Zuni ingin sharing lagi dengan saya. Nah, untuk persiapan tes tertulisnya ini ada wawancara, portofolio juga sudah komplit sekali yang direncanakan Bu Zuni. Kita nih Bu Zuni mau langkah ini dari langkah yang mana dulu Bu, dari sekian banyak yang sudah direncanakan untuk persiapan ini? Mungkin saya akan memulai dari ini Bu Asih, dengan yang bisa disambi-sambi waktunya begitu. Saya tetap akan memulai dari melihat perkembangan dunia pendidikan, khususnya taman kanak-kanak yang terkini itu seperti apa. Kemudian saya akan mengumpulkan bukti fisik yang sudah saya miliki pelan-pelan begitu, sambil bebersih rumah tentunya, itu berkas-berkas mau saya kumpulkan. Mungkin itu Bu Asih. Baik Bu Zuni. Nah kira-kira nih Bu Zuni butuh berapa lama ya untuk melaksanakan tahapan yang pertama ini? Bu Asih kalau misalkan seminggu lagi gitu, misalkan waktunya bisa klik, Bu Asih kerso enggak ya? Dengan senang hati Bu. Dengan senang hati. Bisa insya Allah, pokoknya saya akan menspesialkan waktu saya untuk bisa sharing dengan Bu Zuni ya, dengan senang hati tentunya. Nah, sekiranya hal apa sih yang bisa dijadikan ukuran atau patokan bagi Bu Zuni sendiri untuk ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Bu Zuni lakukan kira-kira? Mungkin gini Bu Asih, simpelnya mungkin saya akan menunjukkan kepada Bu Asih terkait dengan bukti-bukti yang atau rencana yang saya rencanakan. Kemudian nanti mungkin ini Bu, patokannya nanti kita sejajarkan dengan Juknis Guru Prestasi itu seperti apa. Kan saya nggak bisa ngukur nih, saya butuh ini Bu Asih teman saya begitu, biar nanti bisa menilai ketercapaian atau progres kesiapan saya untuk menghadapi Guru Prestasi ini seperti apa. Mungkin itu Bu Asih. Oh baik Bu Zuni, jadi nanti kita bisa sama-sama saling koreksi, saling cek begitu nggih, mana yang sudah ada kita checklist, mana yang belum ada kita checklist begitu nggih Bu Zuni. Iya, betul. Pokoknya saya berharap semoga Bu Zuni dimudahkan ya dalam merealisasikan segala rencana aksi dalam persiapan lomba di tingkat kabupaten ini ya, untuk lomba guru prestasi. Nah, kira-kira Bu Zuni, adakah orang lain yang bisa dilibatkan lagi dalam mendukung persiapan lomba ini Bu Zuni? Yang jelas kepala sekolah saya sama teman-teman sejawat saya ini support sekali Bu, bahkan mereka ini mendukung sekali saya untuk maju Guru Prestasi ini. Kemudian mungkin terkait dengan ini Bu, mencari bukti fisik itu saya nanti akan melibatkan semua keluarga saya, suami saya libatkan, anak-anak saya libatkan, nanti sembari beberes rumah, nanti mengumpulkan sertifikat yang selama ini memang tidak saya opai di Bu Asih. Dan alhamdulillah ini suami dan anak-anak juga senang Bu kalau misalkan ini saya ada semangat. Silakan ya. Hebat sekali Bu Zuni untuk mendukung matangnya persiapan lomba. Bu Zuni juga bisa melibatkan teman sejawat, kepala sekolah dan juga keluarga di rumah. Semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Target yang ingin dicapai Bu Zuni juga tercapai dengan hasil memuaskan sih Bu Zuni. Iya. Bu Asih, terima kasih atas waktunya Bu Asih. Besok silakan komentar saya tutup.
Terima kasih sekali Bu Asih atas waktunya. Sama-sama Bu Zuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.